wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Subuh Salam yang kita cintai. Tak lupa pula salawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Sekolah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Subuh Salam, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Subuh Salam, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru Armidawati SPD yang telah pembacaan surah At-Tariq yang dibacakan oleh teman kami Ajahra dan surah Asy-Syamsi yang dibacakan oleh teman kami Khairil Fahman dan surah Al-Lail yang dibacakan oleh teman kami Muhammad Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus safib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma daqiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sara'ir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Was-samaa'i zatir raj' wal ardi zatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu bitaqwaha idzim ba'asa asqaha wa qala rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa kazzabu fa'akharuha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yaghafu uqbaha. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man baghila wazagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحدكم ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di SD Negeri 1 Subul Salam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Raisa akan memberikan ceramah mengenai ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal saleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Dan tak lupa pula kita, bersedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagainya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi, kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Semoga dengan bersedekah akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku berkumpul bersama teman, belajar dan bermain. Hatiku gembira mendatangimu setiap hari. Banyak cerita yang tak pernah habis-habisnya. Penuh keseruan, tantangan, dan keceriaan tak dapat aku mengulangi. Pertama kali masuk sekolah, sampai akhirnya menyatu dengan sekolah yang tercinta. Sekolahku, banyak pengalamanku ketika bersamamu yang dapat kuceritakan pada mereka di luar sana. Sekolahku, engkau ajari aku untuk belajar seumur hidup, sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari di dadam, bidadari di dadam, bidadari di dadam, bidam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah
sujud ku izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran dari kelas 6 Paliman Sahman akan menyampaikan pantun. Ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli perhiasan. Jadi anak janganlah malas, akan menyesal di kemudian. Beli bensin 1 tangki, dibeli oleh Mak Rosa. Bersihkan hati dari dengki, cucikan raga dari dosa. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya. Bila hidup ini ceria, maka hidup ini pun terasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata-bata memberi petuah. Wahai umatku, kita semua berada dalam kuasa Allah yang dan cinta kasihnya, maka taatilah, bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal kepada kalian, yakni sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersamaku masuk surga. Kalimat singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap matanya itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun nahan nafas dan tangisan. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tak kala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang rimbun saat turun dari mimbar. Matahari kian, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalam rumah Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang keringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. Bolehkah aku masuk? Tanya si orang itu. Tetapi Fatimah tidak mengizinkan masuk. Mohon maaf, tetapi ayahku sedang sakit demam, ucap Fatimah sambil membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan kemudian bertanya, siapakah itu wahai anakku? Kemudian Fatimah menjawab, aku pun tidak tahu, ayahku. Seperti baru sekali ini aku melihat tutup Fatimah lembut kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetar. Rasulullah berkata kepada Fatimah, ketahuilah dia yang memutuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut. Fatimah pun menahan lega ketangisan. Kemudian malaikat maut pun datang menghampiri. Tetapi Rasulullah menanyakan kepada Jibril, tidak ikut serta menemani. Kemudian dia dipanggillah Jibril yang sebelum sudah bersiap di atas langit dunia menyambut kekasih dan penghulu Allah dunia ini. Wahai Jibril, jelaskan apa aku nanti di hadapan Allah, tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, perbaikan telah menanti rohmu Rasulullah. Semua surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, ucap Jibril kepada Rasulullah. Akan tetapi jawaban itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Apa kau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, kabarkan bagaimana kabar umat kelak. Kemudian Jibril menjawab, jangan khawatir wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku,
Kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di dalamnya, dan detik-detik pun semakin dekat saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan roh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh, urat-urat lehernya menegak. Wahai Jibril, betapa sakitnya sekaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengangguk kepala Jibril. Fatimah pun terpejam, air yang berada di sampingnya pun menunduk semakin dalam. Dan Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah. Jijikkah kamu melihat hingga kamu memalingkan wajahmu, wahai Jibril? Tanya Rasulullah kepada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah yang direnggut ajalnya? Ucap Jibril kepada Rasulullah. Lalu sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh, merintih kesakitan karena sakit yang tidak tertahan lagi. Ya Allah, dahsyatnya sekali maut itu. Timpakan saja semua siksa maut kepadaku. Ya Allah, jangan pada umatku. Badan Rasulullah pun mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak berseri lagi, seakan ingin membisikkan sesuatu. Hingga Ali pun mendekatkan telinga kepada Rasulullah. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang. Hutan, para sahabat sudah sangat bersedih. Fatimah menutup tangisan di wajahnya, dan Ali kembali menundukkan telinganya ke bibir Rasulullah yang memulai kebiruan. Lalu Rasulullah mengucapkan kata terakhirnya, yaitu umati, 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 sambil bersedih. Dan berakhirlah perjalanan kehidupan manusia mulai yang memberi cahaya itu. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapatkan dan ambillah hikmah dan semakin menambah kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah. Karena sampai akhir ini hayat beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak, dan semoga kita semua dapat dipertemukan dengan Rasulullah. Wabarakatuh. Di dalam surga senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma dafa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsa'a wal munkar wasuyuf wal mu'talifata wassada'ida wal mihana ma jahara minha wa ma batana min baladina haja hassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahmat mengucapkan ribuan maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.